Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pemberontakan Andi Agis. Peristiwa Andi Agis ini merupakan salah satu contoh peristiwa disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh kepentingan. Nah, kepentingan apa yang ada di dalam Andi Agis ini dan bagaimana Andi Agis ini melakukan pemberontakannya? Nah, peristiwa ini sebenarnya diawali kepentingan dari Genil. Kita tahu Andi Agis ini merupakan mantan anggota Genil. Jadi anggota Genil ini mengalami dilematika ketika Indonesia merdeka. Kita tahu bahwa anggota Genil ini didirikan oleh Hindia Belanda waktu itu dengan tujuan untuk menjaga keamanan Nusantara baik dari ancaman Jepang ketika Perang Dunia Kedua meletus maupun ketika Perang Dunia Pertama dengan melawan Jerman. Nah, Genil ini dibentuk dengan merekrut para anggotanya yang berasal dari golongan pribumi. Nah, ketika Indonesia merdeka, Genil ini mengalami kebingungan. Apakah mereka harus bergabung kepada Indonesia ataukah masih setia pada Belanda? Karena waktu itu situasinya cukup fluktuatif, berganti-ganti. Kadang Indonesia menang dalam perjanjian, kemudian kadang Belanda yang harus menang pada saat perjanjian. Nah, seperti itu yang membuat bingung para anggota Genil. Apakah bergabung pada Indonesia atau bergabung pada Belanda? Nah, salah satu contohnya adalah Andi Agis ini. Nah, dalam peristiwa Andi Agis ini ternyata ada beberapa tokoh yang menggerakkan konflik ini. Baik tokoh yang menggerakkan konflik maupun tokoh-tokoh yang meredam konflik ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai tokoh yang menggerakkan konflik. Nah, di bidang organisasi yang menggerakkan konflik dalam peristiwa Andi Agis ini adalah para mantan pasukan Genil. Genil ini didirikan pada tanggal 4 Desember 1830 dan dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950 setelah perjanjian KMB. Nah, karena KMB waktu itu menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia waktu itu harus berada dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, seluruh tentara yang ada di dalamnya, baik itu dari Genil maupun TKR, harus bergabung dengan tentara RIS, yaitu APRIS, Angkatan Pasukan Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu Genil secara resmi dibubarkan dan beberapa anggotanya ada yang mau bergabung dengan APRIS, ada beberapa anggotanya yang masih bingung menentukan sikap apakah ikut dengan Belanda ataukah dengan Indonesia. Nah, Serdadu Genil ini merupakan sebenarnya siapa sih yang ikut dalam Serdadu Genil ini? Serdadu Genil ini sebenarnya adalah sebuah tradisi dalam keluarga. Jadi ketika kakaknya nanti menjadi anggota Genil, maka anaknya nanti juga akan menjadi Genil. Nah, ketika anaknya menjadi Genil, maka putunya nanti juga akan menjadi Genil. Jadi Serdadu Genil ini sebenarnya adalah sebuah jabatan yang diwariskan secara turun-menurun.
Jadi sehingga para anggota Kenil ini sangat kuat sekali melekat dalam keluarganya karena jabatannya diwariskan secara temurun. Sama seperti hanya Demang, kemudian Dono seperti itu. Tidak yang profesional seperti tentara saat ini, misalnya harus melakukan perekrutan dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri ada 7 batalion. Kenil ini terbagi dalam 7 batalion. Nah, dalam peristiwa Andi Aziz, batalion Kenil ini yang berperan adalah batalion infanteri 12 yang ada di Makassar di bawah komando KL. KL ini adalah Kenilnya Belanda. Kemudian dipimpin oleh Letnan Kolonel Mush, dan mereka beberapa bersumpah setia pada Ratu Belanda. Ini organisasi pertama yang menggerakkan pabrik. Yang kedua adalah organisasi APRIS Makassar. Nah, APRIS Makassar ini dibentuk pada bulan April. Sebenarnya APRIS ini adalah mantan anggota Kenil Makassar yang akhirnya mereka membentuk sendiri pasukan APRIS yang ada di Makassar, menguasai Makassar dan membentuk pasukan sendiri sebelum nanti akan ada kedatangan pasukan APRIS dari Jawa. Nah, APRIS Makassar ini dipimpin oleh Andi Abdul Aziz. Pada awalnya berpangkat letnan, kemudian ketika bergabung menjadi APRIS menanti pangkatnya menjadi kapten. Nah, di individu penggerak konflik ini digerakkan tentu saja oleh Andi Aziz. Nah, siapakah Andi Aziz? Andi Aziz ini sebenarnya adalah perwira menengah di Kenil dengan pangkat letnan. Pengalaman militernya cukup banyak sekali. Beliau sudah mengikuti pendidikan pasukan khusus di Belanda, Barat Hijau, kemudian pengalaman tempurnya sudah pernah bertempur di garis depan di Prancis, kemudian di Inggris, kemudian pasukan kemudian di Filipina. Jadi pengalaman bertempurnya sebenarnya beliau ini cukup banyak sekali, setara dengan Jenderal Halim Perdana Kusuma waktu itu. Nah, setelah kembali ke Indonesia, Andi Aziz ini pernah menjabat sebagai ajudan wali negara atau Presiden NIT, Negara Indonesia Timur. Kemudian bergabung pada APRIS pada awal April dengan pangkat kapten dan memegang seluruh kompinya tanpa ada perubahan di dalam anak buahnya. Jadi di dalam APRIS ini seluruhnya anggotanya adalah anak buah dari Andi Aziz. Nah, siapa tokoh peredam konflik? Yang pertama adalah Komando Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur. Pada mulanya Komando Tentara atau Komando TT7 ini sebenarnya adalah Teritorium 7 namanya, di bawah Panglima Letkol Ahmad Yunus Mukoginta. Tetapi pada perjalanannya nanti Mukoginta justru diculik oleh Andi Aziz dan kedudukannya digantikan oleh Kolonel Infanteri A.E. Kawilarang dan namanya berubah menjadi TT, Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur. Organisasi yang kedua yang meredam yaitu adalah Brigade Garuda Mataram. Brigade ini di bawah pimpinan Soeharto, di bawah Komando Divisi 3 Diponegoro. Divisi atau brigade ini ditugaskan oleh pemerintah waktu itu untuk mengatasi atau membantu penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pada waktu itu memang sudah ada batalion Wurang, tapi kewalahan, kemudian dibantu oleh Brigade Garuda Mataram. Kemudian
Yang ketiga, organisasi ketiga adalah pemerintah NIT. Memang pada waktu itu NIT lepas tangan atas kejadian yang dilakukan oleh Andi Aziz dan tidak ikut campur terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Andi Aziz. Namun pada akhirnya justru Sukmawati ini atau wali negara dari NIT ini juga membantu pemerintah Indonesia dengan menekan Andi Aziz untuk menuruti perintah pusat di Jakarta dengan menyerahkan diri. Nah, di individu tokoh yang meredam konflik yang pertama adalah Kolonel Kawilarang. Beliau waktu itu menjabat Panglima Operasi Khusus Ekspedisi Indonesia Timur yang menjalankan misi khusus untuk menumasan pemberontakan Andi Aziz, APRA, RMS, dari banyak pemberontakan yang ditumpas oleh Kolonel Kawilarang. Tokoh yang kedua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau pada waktu itu menjabat Menteri Pertahanan. Nah, untuk meredakan konflik yang terjadi antara Kenil dan Aprik dari Jawa, beliau mengusulkan pembentukan komisi militer dan membentuk badan peralihan Kenil ke Apris. Dan juga jasa beliau waktu itu memanggil Andi Aziz ke Yogyakarta sehingga Andi Aziz dapat ditangkap dan pemberontakannya dapat diredam. Nah, kita masuk pada konflik pemberontakan Andi Aziz. Sebenarnya apa sih latar belakang konflik ini? Yang pertama tentu saja adalah kekecewaan terhadap hasil KMB. Hasil KMB mana yang membuat kecewa pasukan Andi Aziz? Ini yaitu adalah tentang pembentukan tentara atau regrouping tentara. Jadi waktu itu karena KMB menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia Serikat, berarti tentu saja tentara karena menjadi komponen dari sebuah negara, maka tentara ini juga harus bergabung dan melebur menjadi APRS. Nah, ketika para tentara ini harus bergabung, baik Kenil maupun dari TKR, ini terjadi konflik. Dari sisi Kenil sendiri, mereka menolak dominasi dari Apis dari Jawa yang justru juga datang ke Makassar untuk mengamankan wilayah Makassar. Padahal di Makassar sendiri sudah cukup, dirasa cukup keamanannya karena adanya tentara Kenil. Nah, mengapa Apis dari Jawa ini datang ke Makassar? Sebenarnya ini adalah masukan dari golongan Republik yang pro-Republik yang ada di Makassar dan melihat bahwa para anggota Kenil ini sebenarnya statusnya masih diragukan setia pada Republik ataukah setia pada Belanda. Untuk menangani itu atau menandingi itu, maka para pro-Republik yang ada di Makassar akhirnya mengusulkan untuk mendatangkan tentara dari Jawa. Dan usul tersebut disetujui dan akhirnya Apis dari Jawa ini datang ke Makassar. Nah, ini justru menimbulkan kekhawatiran pada Kenil yang ada di masyarakat di Makassar. Nanti akan dikesampingkan jika datang pasukan dari Jawa. Nah, nanti bagaimana nasib para Kenil yang ada di Makassar? Nanti jangan-jangan dikesampingkan atau tidak dipakai lagi menjadi tentara Apris. Itu yang menjadi kekhawatiran dari Andi Aziz dan pasukannya, sehingga akhirnya melakukan pemberontakan agar mereka dapat dimasukkan menjadi anggota Apris. Nah, bagaimana peristiwa pemberontakan Andi Aziz ini terjadi? Nah, peristiwanya dimulai dari penolakan gabung pasukan TNI ke Jawa. Kemudian yang kedua, menuntut peralihan Kenil ke Apris dengan beberapa syarat. Jadi mereka mau bergabung ke Apris dengan berbagai syarat. Nah, kemudian
karena mereka menolak, akhirnya mereka membentuk pusat komando sendiri, membentuk APRIS sendiri di Makassar dengan anggotanya adalah para mantan anggota KNIL dan merebut beberapa peralatan militer dari KL Belanda. Kemudian yang terakhir mereka menguasai beberapa objek militer di Makassar. Bagaimana mereka menyuarakan protesnya? Pertama adalah mereka memobilisasi, menggerakkan para mantan anggota KNIL untuk melakukan pemberontakan. Kemudian menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk menarik kembali pasukan APRIS ke Jawa. Kemudian selanjutnya mengurus peralihan KNIL di APRIS dan seluruh puncuk pimpinan diberikan pada ex-KNIL dari Makassar. Jadi keinginannya, tuntutannya seperti itu. Jadi memasukkan seluruh anggota KNIL yang ada di Makassar menjadi pengurus di APRIS. Kemudian menolak para tentara yang datang dari Jawa. Kemudian memberikan jaminan pada KNIL. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan dimasukkan ke dalam APRIS. Nah, mengapa APRIS ini nantinya terjadi gejolak? Ini sebenarnya karena adanya beberapa propaganda yang disebarkan waktu itu bahwa KNIL ini adalah bertujuan membebaskan Indonesia dari Jepang. Pada waktu itu Jepang sudah menyerah dan sudah berniat pergi. Tapi propaganda yang disebarkan pada para mantan KNIL ini adalah Jepang masih ada dan Soekarno-Hatta ini adalah buatan Jepang sehingga harus diturunkan, harus diganti. Dan APRIS dan KNIL ini bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari Jepang. Itu propaganda yang dihasutkan kepada mantan anggota KNIL sehingga para mantan anggota KNIL ini banyak yang bersetegang atau berkonflik dengan pemerintah Soekarno-Hatta waktu itu. Nah, puncak dari konflik ini pertama menolak kehadiran Batalion Morang. Batalion Morang ini adalah batalion yang bertugas di Ambon waktu itu. Karena jaraknya yang dekat, Makassar Ambon, kemudian Batalion Morang ini yang diperintahkan pertama kali untuk mengamankan situasi yang ada di Makassar. Tetapi ketika datangnya Batalion Morang ini ke Pelabuhan Makassar justru disambut oleh senjata dan meriam artileri yang diluncurkan oleh anggota kelompok Andi Ajis. Kemudian merebut tempat-tempat vital yang strategis yang ada di Makassar seperti tempat gudang senjata, tempat-tempat fasilitas militer, seperti itu. Kemudian menangkap pimpinan APRIS yaitu Letnan Kolonel Mukoginta waktu itu yang ditugaskan untuk berunding dengan kelompok Andi Ajis, tapi justru ditangkap dan ditahan sebagai jaminan atau tawanan. Kemudian mengerahkan pasukan artileri untuk memukul mundur tentara APRIS. Nah, waktu itu kedatangan Batalion Morang ini disambut oleh kekuatan artileri dari Andi Ajis, kemudian memaksa kapal APRIS yang ingin berlabuh tidak bisa karena ditembaki senjata artileri dan serangan udara. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik ini? Yang pertama, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada Andi Ajis untuk melapor ke Jakarta. Tapi waktu itu justru Andi Ajis tidak datang ke Jakarta, justru datang ke Jogja menghadiri panggilan oleh Sultan Hamengkubuwono. Jadi Andi Ajis ini masih menaruh hormat pada Sultan Hamengkubuwono ke-9 sehingga Andi Ajis datang ke Jogja daripada ke Jakarta. Tapi ketika datang ke Jogja, justru Andi Ajis ini ditangkap karena dianggap tidak mematuhi perintah dari pemerintah RIS waktu itu. Nah, setelah penangkapan, justru anak buah Andi Ajis ini terus melakukan perusakan di Makassar. Terjadi pertempuran antara kelompok Andi Ajis dan APRIS berlangsung hingga tanggal 5 Desember. Akhirnya
ini dapat didesak oleh APRIS. Nah, karena terjadi kekalahan, jadi kelompok pasukan anti ISIS ini akhirnya melakukan gencatan senjata, yaitu antara Kolonel Kamilarang dan Maijen Sevlar ini sebagai pihak ketiga untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada akhir perundingan tersebut disepakati gencatan senjata dan beberapa pasukan dari anti ISIS harus meninggalkan Makassar. Itu adalah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Kemudian apa dampak konflik pemberontakan anti ISIS ini terhadap, tentu saja setiap pemberontakan atau konflik itu pasti menimbulkan korban. Nah, korbannya dari masyarakat, yaitu ribuan masyarakat mengungsi akibat konflik ini. Ada beberapa perusakan rumah dan gedung akibat konflik ini, terutama di rumah-rumah yang ada di dekat fasilitas militer atau kawasan militer. Waktu itu beberapa rumah dibakar, tercatat ada 1.007 rumah yang terbakar, kemudian ada 503 gedung yang juga mengalami kerusakan waktu itu karena dirusak oleh kelompok dari anti ISIS. Nah, dari pihak TNI sendiri sebenarnya tidak ada korban jiwa yang meninggal, tapi hanya ada Letkol Kolonel Mukoginta yang ditawan waktu itu oleh pasukan anti ISIS dan akhirnya juga dapat dibebaskan. Nah, apa hikmah peristiwa pemberontakan anti ISIS ini? Yang pertama, kepentingan golongan ini tidak dapat dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Pemaksaan kepentingan golongan tertentu dapat menimbulkan konflik dengan golongan lain. Nah, ini adalah hikmah dari peristiwa pemberontakan anti ISIS. Nah, ini adalah infografis peristiwa anti ISIS yang terjadi pada tahun 1950, diawali pada bulan Januari 1950 dengan menuntut peralihan mereka ke APRIS, kemudian tanggal 27 Maret 1950 Kenil dan dari Jawa dikirim ke Makassar, kemudian tanggal 3 April ini 700 pasukan untuk peralihan Kenil, kemudian pada tanggal 4 April ini anti ISIS datang ke Samokil dan mendapatkan perintah dari Samokil. Kemudian tanggal 5-nya Kapten anti ISIS menyerang perumahan perwira TNI dan menahan para perwira TNI termasuk Mukoginta. Tanggal 7-nya pemerintah mengultimatum anti ISIS agar pasukannya kembali ke asrama tapi tidak dipindahkan. Kemudian terjadi pertempuran sampai tanggal 9 Agustus akhirnya terjadi gencatan senjata dan pasukan Kenil dapat diusir dari Makassar. Nah, pertempuran itu terjadi tanggal 15 Mei sampai 5 Agustus peristiwa pertempuran. Ini adalah peristiwa yang terjadi dalam anti ISIS. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.